Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina as-salah wa zayyanahu fi qulubina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Presiden SIDE, Bapak Herman, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarga. Para pengurus yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, ada Pak Arif di sini dan yang lainnya. Para sesepuh orang tua kita yang hadir di majelis yang baik ini, semoga kehadiran kita di tempat yang baik ini menambah keberkahan usia kita. Amin. Sebelum masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengahkan tangan semuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min wukhulish syahawat ila jannatil qurbat. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi kajian, saya ingin memberikan kabar gembira kepada Bapak-bapak Ibu sekalian. Para ulama mengatakan siapa yang memberikan hartanya untuk Allah, hartanya, maka Allah akan berkahi hartanya. Karena yang diberikan apa? Hartanya. Tetapi barang siapa yang memberikan waktunya, nah ini, maka Allah akan memberkahi waktu dan usianya. Maka yang memberikan harta akan dijaga oleh Allah hartanya, akan dikembangkan dan dijaga. Dari kebakaran, kecelakaan, kebinasaan. Maka orang-orang yang memberikan waktunya untuk Allah, tarawih. Ini kan memberikan waktu ya. Ta'lim seperti ini, mendengarkan pengajian seperti ini, kita memberikan waktu kita untuk Allah. Dan tidaklah kita memberikan waktu kita untuk Allah kecuali Allah akan menjaga dan memberkahi sisa waktu kita. Jadi ini insya Allah berita baik. Mudah-mudahan kita, karena kita menyempatkan diri untuk tarawih, untuk membaca Quran, untuk kemudian mendengarkan nasihat ini, insya Allah semua yang hadir di sini usianya panjang dan berkah. Amin ya Rabbal alamin. Panjang benar doanya. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tema malam hari ini kelanjutan dari tema pada hari yang sebelumnya, yaitu bagaimana kiat kita ini sukses Ramadannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan dua. Yang pertama adalah harus punya goal. Harus punya tujuan. Apa goalnya? Takwa. Goalnya ini enak banget Pak. Rumus segala rumus itu takwa. Siapa yang pengen rezekinya dilancarkan? Jawabannya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya dalam setiap masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kenapa? Karena kalau yang diduga-duga itu biasanya nggak begitu menggembirakan. Waktu mau gajian kira-kira loncat-loncat nggak? Besok gajian gitu. Enggak kan? Tapi kalau tiba-tiba ada yang mentransfer $2.000, $3.000 ke kita.
tanpa pernah menjanjikan sebelumnya. Kira-kira bahagia nggak? Bahagia atau enggak? Maka ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah seringkali dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Kenapa Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga? Karena yang ingin diberikan bukan cuma uang, tetapi yang ingin diberikan adalah kebahagiaan. Wow. Nanti pulang ke rumah, Pak, pulang ke rumah bawa sesuatu yang nggak diduga-duga oleh istri, pasti gembira deh. Betul apa betul nih? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar sukses puasa kita harus punya goal, dan goal kita adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya akan mudah. Saya mau ceritakan satu kisah. Seorang datang ke seorang ulama. Ada yang datang ke ulama. Wahai ulama, wahai guru, kiai, ini barang-barang pada langka ini. Minyak naik harganya, minyak sayur. Di Indonesia, Pak, minyak sayur naik, Pak. Susah nyarinya. Pas ada, mahal. Wah, waktu dicari-cari ngumpet tuh, apa namanya? Minyak gorengnya. Pas minyak gorengnya ada di mana-mana, ibu-ibu yang ngumpet. Kenapa? Harganya mahal. Tadinya minyak yang ngumpet, pas banyak ibu-ibunya yang ngumpet. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, datang kepada seorang ulama, harga semua bahan makanan pokok naik. Bagaimana caranya kami ini bisa bertahan hidup? Dengarkan jawaban ulama ini. Kata ulama ini, turunkanlah harga itu dengan menaikkan takwa. Wow. Turunkan harga itu dengan meningkatkan takwa. Kenapa? Karena jika takwa kita naik, maka rezeki kita akan ditambah oleh Allah dari arah yang tidak diduga-duga. Subhanallah. Siapa di sini kepengen sehat badannya? Sehat gitu. Penyakitnya sembuh. Semuanya ya. Dengarkan ungkapan para ulama. Man 'asya taqiyan 'asya qawiyan. Siapa yang hidupnya penuh ketakwaan, maka dia akan memiliki tubuh yang penuh dengan kekuatan. Ketakwaan, kekuatan. Kenapa jemaah sekalian? Kira-kira orang takwa itu hatinya gembira apa enggak? Hatinya senang enggak? Hatinya tenang enggak? Kalau orang itu tenang, hatinya bahagia, maka apabila hati baik, kata Nabi, maka seluruh tubuhnya akan baik. Apabila hatinya tidak baik, maka seluruh tubuhnya tidak akan baik. Maka takwa itu akan membahagiakan hati kita. Ketika kita membahagiakan hati kita, tubuh kita akan sehat. Jadi puasa ini luar biasa ternyata goalnya. Takwa. Ya. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi. Apa definisi takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu bukan bapaknya Batak, ibunya Jawa, bukan. Makasih. No. Takwa kan nggak diduga-duga datang. Nggak pernah saya minta. Kalau kemarin waktu imam itu kan diumumin, tolong ke ibu-ibu sediain air hangat buat Pak Ustadz kan gitu. Ini nggak diminta. Jangan-jangan ini baru ngomongin takwa padahal belum takwa udah dikasih sama Allah. Lalu bagaimana jika kita benar-benar bertakwa? Subhanallah. Saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh aja nih, bismillahirrahmanirrahim. Kok rasa air ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Nah, kemarin kita sudah sebutkan tips yang pertama adalah goal. Yang kedua, tips yang kedua kemarin apa? Bergembira. Kita masuk ke tips yang ketiga hari ini. Bagaimana supaya puasa kita ini sukses. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah kalau mau ibadah kita ini sukses adalah
Bahasa Arabnya adalah al-isti'anah. Mintalah tolong kepada Allah. Minta bantuan Allah. Dari mana ini kita dapat? Kemarin sudah saya singgung sedikit. Dari Al-Fatihah. Allah berfirman tentang Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ibadah minta tolong. Kenapa disatukan? Ibadah tujuan. Minta tolong adalah cara bisa sampai tujuan. Saya ulang lagi. Ibadah tujuan. Minta tolong nasta'in itu adalah cara biar bisa sampai tujuan. Dan kenapa yang didulukan ibadah, kemudian minta tolong dibelakangin? Karena apabila kita ibadah, maka kita akan ditolong oleh Allah. Ya. Berikan kewajibanmu kepada Allah, tunaikan ibadah, maka Allah akan melakukan kewajibannya atasmu, yaitu minta tolong. Pertolonganmu akan diberikan oleh Allah jika kamu ibadah. Maka yang menarik, mana yang lebih baik? Menyanjung atau berdoa? Hah? Kita doa iftitah itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah Allahu Akbar kabirah. Terus walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu versi yang orang Indonesia biasanya banyak pakai itu. Versi yang kedua apa? Doa iftitah selain Allahu Akbar kabirah. Apa? Allah malakasum tuh. Cuma doa buka puasa, Bu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu menarik, Pak. Kalau doa Allahumma ba'id ini dicontohkan Nabi juga, bunyinya itu permintaan, ya Allah jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Itu ada permintaan, Pak. Tapi Allahu Akbar kabiro itu enggak ada permintaan, Pak. Itu cuma nyanjung-nyanjung Allah. Allahu Akbar kabiro, ya Allah engkau maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagimu dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci engkau di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi enggak ada permintaan tuh di doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Tapi kalau doa iftitah Allahumma ba'id bainana itu ada permintaan. Berarti apa? Kalau kita membaca Allahu Akbar kabiro, itu berarti kita iyyaka na'budu. Tapi kalau kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, versi kedua dari doa iftitah adalah kita iyyaka nasta'in, karena minta tolong. Nah, yang diduluin di Fatihah itu yang mana? Ibadah atau minta tolong? Ibadah. Berarti ibadah itu levelnya lebih tinggi daripada minta tolong. Kalau kita ibadah berarti kita melakukan sesuatu untuk Allah. Tetapi kalau kita minta tolong, kita melakukan sesuatu untuk siapa? Untuk diri kita. Kira-kira mana yang lebih ikhlas? Sesuatu yang kita lakukan untuk Allah atau yang kita lakukan untuk kita? Makanya iyyaka na'budu itu makomnya orang-orang ikhlas. Adapun wa iyyaka nasta'in makomnya semua orang. Subhanallah. Berat nggak di kajian? Kajiannya berat nggak nih? Materinya berat nggak? Kalau nyender berat. Oke, kita sambung. Jadi di surat Al-Fatihah ini Allah memberikan kepada kita kiat biar ibadahnya mudah. Apa itu? Mintalah kepada Allah ibadah. Mintalah kepada Allah ibadah. Kenapa? Banyak orang minta, biasanya minta duit sama Allah. Ya Allah berikan duit, ya Allah. Banyak orang meminta kepada Allah, meminta dunia kepada Allah. Banyak orang meminta kepada Allah, meminta panjang umur kepada Allah. Tapi tidak banyak orang minta kepada Allah, ya Allah aku ingin sholat malam nanti malam ya Allah. Berikan kepadaku sholat malamnya.
Berikan kepadaku kehusyuan ya Allah. Berikan kepadaku manisnya iman ya Allah. Manisnya iman. Karena semua orang beriman belum tentu merasakan manisnya iman. Semua orang tahu, tetapi belum tentu orang tahu itu punya. Saya mau tanya, tahu nggak uang 1 triliun? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Punya nggak? Iya kan? Ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini itu pengetahuan, Pak. Tahu gampang. Tetapi punya itu yang penting. Tahu nggak? Villa di puncak yang bagus, yang nyaman, yang indah. Tahu. Ini alamatnya nih. Punya nggak? Nah, maka doa kita kepada Allah, kita doa minta ibadah kepada Allah. Subhanallah. Karena ibadah ini jamaah sekalian bukan soal otak, bukan soal otot. Saya ulang lagi. Di sini saya lihat banyak yang sudah sepuh tapi rajin tarawihnya. Berarti fisiknya lemah sebenarnya. Tetapi hatinya yang kuat. Ingat perjalanan kita kepada Allah itu adalah perjalanan hati. Sebelum fisik. Saya ulang lagi. Perjalanan kita kepada Allah itu adalah perjalanan hati sebelum fisik. Siapa yang tidak membawa hatinya maka dia sedang tidak berjalan menuju Allah. Kalau minuman tadi nikmatnya dirasakan oleh apa, Pak? Lidah. Kalau pemandangan yang bagus, kemarin kita datang kepada Blue Mountain. Three sister for 3 ustad. Kemarin kita bilang dulu ustadnya 3 kemarin. Kita ke sana 3 sister for 3 ustad. Kebetulan ustad yang diundang ke sini 3, betul. Silakan saksikan di mana itu di. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan itu dinikmati oleh apa? Mata. Tapi ibadah dinikmati oleh apa? Hati. Maka selama ini jika kita tidak mencicipi ibadah, itu berarti kita tidak pernah membawa hati untuk beribadah. Tangan kita ajak ibadah, mulut kita ajak ibadah, mata kita ajak ibadah, kaki kita ajak ibadah, tapi hati kita yang menjadi raja tidak kita ajak ibadah. Padahal Allah Maha Raja dan Allah tidak akan mau didatangi kecuali melalui raja di dalam tubuh kita. Apa raja dalam tubuh kita? Hati kita. Maka kita perlu berdoa untuk minta ibadah. Karena ibadah ini bukan soal otot. Banyak loh orang itu bisa ngangkat barbel 50 kilo. Barbel itu dia angkat 50 kilo. Ada yang 100 kilo dia angkat besi itu. 50 kilo. Tapi mengangkat kelopak matanya saja itu susah bener. Waktu tarawih begini. Kayak Mas Koki itu. Padahal kalau ngangkat barbel luar biasa. Banyak loh orang-orang yang kemana-mana goes. Di sini kalau olahraga luar biasa jarak tempuhnya ya. Pakai goes segala macam. Kalau di Indonesia tuh goes sampai ke Gunung Kelut. Sampai ke Gunung Bromo. Tetapi masjid di samping rumahnya kagak sampai deh. Betul nih Bu. Ini Australia udah ubek-ubek sama dia ke sana ke sana. Tapi Masjid Al-Hijrah nggak tahu dia alamatnya. Jadi ini bukan soal otot. Bukan juga soal otak. Bukan soal otot, bukan juga soal otak. Betapa banyak orang yang pintar, cerdas, S2, S3 sampai S lilin. Tetapi dia jauh sekali dari ibadah.
Iblis itu kalau berilmu tentang Allah tuh, iblis itu bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi diperintahkan sujud oleh Allah, dia tidak melakukannya. Ini sekali lagi bukan soal otot, bukan soal otak, tetapi ibadah itu soal kita ditolong oleh Allah untuk ibadah. Soal kita dibantu oleh Allah untuk ibadah. Makanya, Pak, setiap malam jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah bisa menyebut namamu. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk bisa mensyukurimu ya Allah. Tolong aku ya Allah untuk beribadah terbaik kepadamu ya Allah. Tolong aku bisa khatam Quran di bulan Ramadan ini. Pak, ibadah yang gak ada pada kita, saya ulang lagi, ibadah yang gak ada pada kita karena kita tidak pernah memintanya. Saya ulang lagi ya. Ibadah yang tidak ada pada kita karena kita tidak pernah memintanya. Coba saya mau bertanya, jawab dengan jujur. Pernah nggak dulu minta punya rumah kepada Allah? Pernah? Oke, sudah punya sekarang rumah? Sudah. Pernah nggak minta punya suami, Bu? Iya, dulu waktu masih gadis pernah nggak minta? Minta. Sudah diberi? Sudah. Pernah minta agar diberi anak nggak? Sudah diberi nggak? Dan demi Allah, saya bisa ke Australia ini walaupun saya nggak pernah nyebut negara. Doa saya yang senantiasa saya panjatkan, saya nggak pernah nyebut negara, kecuali Mekah yang saya sebut ya. Kalau saya minta pergi ke luar negeri, yang negara yang pasti saya sebut adalah Mekah, Madinah. Tetapi ada doa saya yang umum, ini saya buka saja. Siapa tahu ada yang berminat untuk berdoa dengan doa ini. Doanya begini. Allahumma balligh sauti fil afaq. Ya Allah, sampaikan dakwaku ini ke segenap ufuk. Itu doa saya. Nah, untuk yang ini saya biasanya nggak jemput negara. Tapi kalau yang saya sebut Allahumma rzuqnal hajja wal umrah. Allahumma rzuqna hajjatan qaribatan wa umratan qaribah. Saya sebut itu. Tapi kalau ke negara-negara selain Mekah dan Madinah, saya sebutnya, ya Allah sampaikanlah dakwaku ini, suaraku ini ke segenap ufuk. Nah, kalau saya sampai sekarang masih doa begitu, berarti saya bisa bertemu bapak-bapak ini hasilnya apa? Hasil doa. Dulu nggak punya rumah, pernah doa minta rumah? Pernah. Dulu belum punya pasangan, pernah doa minta pasangan? Pernah. Dulu pernah minta punya anak? Pernah. Kalau demikian, yang kita miliki ini hasil apa dong? Iblis sengaja melupakan kita bahwa itu hasil doa. Karena kalau kita selalu ingat bahwa yang kita miliki ini adalah hasil doa, kita akan terus bermesraan kepada Allah untuk berdoa. Jadi kalau kita tak ada tahajud karena kita tidak pernah memintanya. Jangan-jangan yang belum haji dan belum umrah, mereka tidak pernah serius memintanya. Siapa yang pengen haji dan umrah angkat tangan? Oh, yang nggak angkat tangan nggak mau ya? Oh, nggak pengen lagi? Nggak kepengen lagi? Ya, siapa yang kepengen haji dan umrah angkat tangan? Ya Allah, yang angkat tangan, ya Allah mudahkan, ya Allah untuk pergi, ya Allah untuk haji dan umrah. Yang angkat tangan ya. Yang gak angkat tangan gimana? Itu nyesel ya. Jamaah sekalian, kenapa nggak ada haji, nggak ada umrah? Karena Anda tidak pernah memintanya. Tadi kepengen ya? Saya tanya berikutnya. Apakah Bapak Ibu setiap habis sholat minimal senantiasa meminta haji dan umrah? Jika Anda tidak memintanya setiap habis sholat, Anda tidak serius memintanya. Karena Anda tidak serius memintanya, maka Allah tidak berikan permintaan Anda. Banyak yang diminta yang lain. Oh, berarti nggak prioritas kalau gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka syiar kita adalah la haula wala quwata. Gak ada daya ya Allah untuk ibadah. Gak ada kekuatan untuk baca Quran. Kami ini makhlukmu yang lemah ya Allah. Yang tidak akan kuat ya Allah untuk beribadah jika engkau gak tolong. Maka tolonglah kami untuk bisa tahajud di malam hari. Tolonglah kami untuk bisa khatam Quran. Dalam bulan Ramadan ini. Maka Anda akan khatam. Siapa yang memerintahkan kita berdoa? Untuk apa dia memerintahkan kita berdoa jika dia tidak ingin mengabulkan? Setuju atau tidak? Setuju? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azan dikumandangkan, ini enggak as-salatu khairum minan naum lagi, Bu, kalau hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Apa jawaban kita? La haula wala quwata. Enggak ada daya kekuatanku kecuali kau bantu. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita ingin sekali lagi memiliki kekayaan ibadah, kita punya rekening ibadah yang banyak, jawabannya adalah sering-sering kita meminta ibadah itu dalam kehidupan kita. Seringlah untuk minta haji dan umroh kepada Allah. Maka akan ada keajaiban, Anda akan haji dan umroh. Amin. Tadi ada ibu-ibu, gak usah saya sebut. Ustadz saya pengen umroh, nanti saya ingin ustadz yang ceramah waktu saya umroh. Wah itu. Amin. Wah itu ada ya waktu itu. Yang ngaminin tuh kayaknya tadi yang ngomong tuh. Saya pernah Pak, saya selain ke tempat ini alhamdulillah pernah juga dakwah di Belanda. Itu ceritanya juga karena doa. Saya nggak nyebut lah, kalau untuk ke negara-negara selain Mekah, Madinah atau Al-Aqsa saya nggak sebut biasa. Ketika saya mengisi pengajian di rumah notaris, itu notarisnya keluarga Cendana, Pak Harto almarhum. Saya ngisi ceramah, setelah ngisi ceramah itu tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Kata yang punya rumah, kenalin Ustadz, ini ibu-ibu dari Belanda ini lagi liburan di sini. Oh. Kenapa liburan di sini Ibu? Iya Pak, kalau di Belanda sekarang lagi siangnya lama. Jadi kita kalau siangnya lama puasanya pulang ke Indonesia cepat gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Ustadz nanti bisa Ramadan ya ceramah di ini ya di mana? Di Belanda. Saya bilang amin. Apa yang terjadi Pak? Ramadan tahun berikut saya diundang ke Belanda, bukan mereka yang undang. Dan ketemu di sana. Ustadz yang dulu ceramah ya? Oh iya. Oh ini bilang karena doa ibu waktu itu saya aminkan itu saya bilang. Hidup ini ajaib nggak sih? Tangan kita bisa bergerak ini ajaib nggak? Ajaib nggak? Kita bisa ngomong ini ajaib atau tidak? Kok rambut kita bisa panjang, tapi kok alis kita ini nggak panjang seperti rambut? Ajaib nggak? Hidup ini 100% ajaib loh. Dan doa itu ajaib. Kalau sudah terbukti bahwa ibadah bukan soal otot, ibadah juga bukan soal otak, maka menjelaskan bahwa ibadah ini soal kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tips yang ketiga ini menutup pertemuan. Udah habis waktu deh. Ya berarti buat besok-besok biar materinya Ustadz nggak kekurangan materi, nggak kehabisan materi. Udah jam 9. Jadi tips yang hari ini apa? Apa? Doa apa Bu? Doa meminta ibadah kepada Allah. Ya Allah berikan aku sholat malam hari ini. Ya Allah berikan aku 1 juz
untuk hari esok, besok nih hari Selasa, berikan aku 1 juz bisa membaca ayat Quran. Berikan aku ya Allah. Saya ulang, saya akan tutup dengan kalimat ini. Semua yang ada di alam nyata yang menjadi kenyataan hidup kita tercipta 2 kali. Yang pertama di alam pikiran, yang kedua di alam nyata. Sesuatu itu untuk menjadi kenyataan dalam hidup kita harus tercipta di alam pikiran terlebih dahulu, baru kemudian apa? Di alam kenyataan. Apapun itu. Istri kita yang sekarang itu pasti di alam pikiran dulu. Saya mau istrinya kayak gini. Rumah yang kita miliki sekarang itu juga ada di pikiran terlebih dahulu. Maka jadi kenyataan, dia tercipta 2 kali. Maka doa itu salah satu fungsinya adalah dia menciptakan di alam pikiran kita. Sehingga kemudian diproses oleh Allah untuk sebentar lagi akan menjadi alam kenyataan itu. Mari kita perbanyak doa di bulan yang bahkan ayat doa itu ada di ayat puasa itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Ujibu da'wah. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau juga ada yang mau menambahkan juga boleh. Ada pertanyaan, Bu? Oh, jadi hening begini. Alhamdulillah. Berarti udah paham semua kalau hening. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.